Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini tentang keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Doa dipersilakan. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai dengan materi, Bapak mengambil absen dulu ya. Oh, Sepri, Hadir, Pak. oke. Yanto, Hadir. oke. Devinson, Hadir. oke. Terima kasih semuanya hadir. Jadi persiapkan diri baik-baik agar kita mulai dengan materi kita. Jadi baik anak-anak, perlu diketahui bahwa tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, eh, kita dapat menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam hal ini SARA, yang dimana di masyarakat sebagai pemberian Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tujuan yang kedua itu mengutamakan sikap toleransi dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya. Kemudian yang ketiga, memahami arti penting keberagaman SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memahami manfaat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi baik anak-anak, pagi ini kita berbicara tentang dua hal. Yang pertama, pengertian keberagaman masyarakat Indonesia, dan yang kedua, faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, jadi apa itu pengertian keberagaman masyarakat Indonesia? Adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Sebab Indonesia ini kan merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku, ras, agama, dan antar golongan. Dan perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu pada Garuda Pancasila. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mempunyai arti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Jadi, meski berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Seperti kalian ini, Sepri dari Sumba, Yanto dari Manggarai. Berbeda, tapi kita tetap satu karena kita dibungkus atau dirangkai dalam satu kesatuan, yakni Bhinneka Tunggal Ika ini. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Keberagaman masyarakat Indonesia itu memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif juga bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Dampak positifnya itu keberagaman bisa memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya dapat mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara. Keberagaman di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu sangat penting karena masyarakat senantiasa hidup berdampingan dengan beragam latar belakang. Oke, jadi itu uraian tentang pengertian keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, yang kemudian atau yang kedua, kita masuk pada kira-kira faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu apa saja. Jadi, yang pertama, letak geografis. Nah, jadi Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau.
Sehingga luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki. Kondisi itu menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, dan antar golongan ini. Dengan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat di Indonesia. Jadi Indonesia ini terletak di rute perdagangan maritim yang berkembang antara India dan Cina. Banyak pedagang ini dari berbagai negara datang ke Indonesia karena mereka tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa kebudayaan yang berpotensi menimbulkan akulturasi sehingga menjadi penyebab keberagaman di Indonesia. Selain itu, anak-anak, Indonesia sebagai negara kepulauan itu terdiri dari berbagai pulau yang terpisah oleh laut. Jarak tersebut itu berdampak pada pengembangan kebiasaan, adat istiadat, budaya dalam masyarakat di pulau masing-masing. Kemudian faktor yang kedua itu kondisi iklim dan alam yang berbeda. Nah, jadi kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia itu sangat berbeda-beda ya anak-anak. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, perbedaan kondisi alam yang seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat atau jenis pekerjaan di Indonesia. Misalnya, iklim gunung yang dingin cocok untuk perkebunan dan pertanian sehingga banyak mata pencaharian petani. Sedangkan iklim pantai memuat warga sekitar bekerja sebagai nelayan. Kemudian faktor penyebab yang ketiga itu pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman juga bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia. Hal tersebut menjadikan terjadinya akulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. Kemudian faktor penyebab yang keempat itu tentang faktor sejarah. Berdasarkan sejarah bahwasannya orang Indonesia telah dijajah oleh negara-negara barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Akibatnya terjadi perkawinan dengan bangsa Indonesia sehingga keturunannya menjadi beragam. Karena kedatangan para penjajah ini juga berpengaruh pada keberagaman hidangan di Indonesia. Melalui proses akulturasi ini, kemudian tercipta berbagai makanan dan minuman baru yang beragam. Pengaruh bangsa asing juga tampak pada keberagaman pakaian, arsitektur, seni, dan masih banyak lagi. Kemudian faktor penyebab yang kelima terkait ajaran agama. Ajaran agama yang disebarkan bangsa asing menimbulkan keberagaman agama di Indonesia. Nah, contohnya seperti bangsa Portugis yang menjajah Indonesia sekaligus menyebarkan agama Kristen. Serupa halnya dengan bangsa Tiongkok yang mengajarkan agama Konghucu. Saya ambil contoh seperti di Larantuka, itu Portugis masuk kemudian menyebarkan agama Kristen di situ. Jadi masyarakat Larantuka pada umumnya menganut kepercayaan Kristen Katolik. Kemudian faktor penyebab yang keenam itu faktor perubahan nilai dan sikap. Jadi keberagaman Indonesia itu juga muncul dari perubahan nilai, norma, dan kearifan lokal yang mana berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Teknologi modern ini dan dampak globalisasi menimbulkan perubahan nilai dan sikap sehingga memperbanyak keberagaman di Indonesia. Perilaku masyarakat Indonesia kini semakin multikultural karena menerima banyak kebudayaan. Hal tersebut mengubah tata nilai dan sikap sehingga menyebabkan keberagaman di Indonesia itu sendiri. Oke anak-anak, jadi seperti itu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapannya anak-anak dapat menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga anak-anak dapat mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya. Jadi
sebelum kita pulang anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar Tuhan senantiasa menjaga kita dalam perjalanan pulang. Berdoa dimulai.